Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, puji Tuhan. Bersyukur Bapak Ibu dan teman-teman semua, di tengah kesibukan yang kita hadapi hari ini, kita boleh sama-sama berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, aku mengundang teman-teman semua untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Engkau masih boleh kumpulkan kami di sini Tuhan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, saat sebentar kami akan melaksanakan ibadah kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menyertai kami. Biarlah ibadah ini Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami serahkan tubuh kami serahkan hati kami ini Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibadah ini berlangsung atas pertolongan Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang kasih-Nya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, hari ini kita berkumpul di hadapan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, untuk merenungkan kembali asal mula kehidupan kita, yaitu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ia bukan hanya membentuk dunia dari kehampaan, tetapi memberi makna pada keberadaan kita, menempatkan kita di tengah ciptaannya yang agung dan penuh keajaiban. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini, mari kita sama-sama merenungkan betapa besar dan agungnya kuasa Tuhan dalam menciptakan alam semesta. Bagaimana mungkin kita tetap diam saat kita menyadari bahwa Allah yang menciptakan galaksi yang luas ini mengenal kita satu persatu. Tuhan kita bukan Tuhan yang jauh, Tuhan kita dekat dengan kita. Dia maha dahsyat dan Dia adalah pencipta langit dan bumi. Untuk itu, mari dengan berdiri, kita memuji Tuhan dengan bernyanyi Allahku dahsyat. Aku mengundang Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk bertepuk tangan dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Sama-sama katakan, kemuliaannya disaksikan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Sama-sama kita nyanyikan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa,
seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu Allahku dahsyat. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita mengaku percaya kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Namun perbuatan kita tidak mencerminkan bahwa kita sungguh mengenal Allah yang luar biasa itu. Kita menikmati hasil ciptanya, tetapi tidak merawatnya. Kita mengagumi alam, namun melupakan Sang Pencipta. Kita hidup, tapi tidak selalu hidup dalam rasa syukur dan ketaatan. Di hadapan Tuhan yang kudus, mari kita datang dengan hati yang rendah, bukan dengan melupakan Sang Pencipta. Mari kita sama-sama menyadari segala dosa kita. Mari kita ambil waktu sejenak untuk berdoa secara pribadi. Mari sama-sama kita meninggalkan keangkuhan kita dan kembali kepadanya. Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu, mengaku segala dosa perbuatan kami Tuhan. Seringkali Tuhan kami menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ajari kami agar kami boleh hidup seturut dengan firman Tuhan. Biarkan Tuhan hidup kami ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini kami Tuhan, terimalah kami. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, meski kita sadar akan dosa dan kegagalan kita, ada satu kebenaran yang tidak berubah. Hidup kita tetap berharga di mata Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita tidak pernah meninggalkan kita. Ia tidak menolak kita karena kegagalan. Ia justru mengundang kita untuk kembali kepadanya. Kita dikasihi bukan karena kita sempurna, tetapi karena kita adalah ciptaannya yang dikasihinya. Untuk itu, mari sama-sama kita bernyanyi, hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau surut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak mudah, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang
untuk kemuliaan-Nya. Mari sama-sama kembali kita nyanyikan hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapan-Nya. Dia ciptakan kau suri gambar-Nya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menyadari bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta yang kasih-Nya memulihkan kita. Mari kita sama-sama membuka dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyatakan kerinduan kita untuk mengenal Allah lebih dalam lagi dan ingin Dia lebih dekat dengan kita. Mari dengan berdiri, kita bernyanyi lebih dalam lagi. Selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Sama-sama kita nyanyikan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari
cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Katakan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Dengan tetap berdiri, mari kita tundukkan kepala. Sungguh Tuhan, tidak mungkin kami tidak merindukan Tuhan kalau kami hanya merindukan apa yang ada di sekitar kami. Benda-benda, orang-orang, apapun yang kami rindukan hanyalah sementara. Padahal semuanya ini adalah ciptaan-Mu. Sungguh tidak mungkin kami tidak merindukan Sang Pencipta. Sore hari ini kami ingin melihat betapa Engkau Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk semua yang kami rindukan. Karena itu kami rindu mendengar Tuhan sore hari ini. Pimpin kami agar kami boleh disegarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan membaca kitab yang paling mudah dicari. Kitab Kejadian halaman 1 pasal 1. Dengan tema Creation of Heaven and Earth. Tetapi di dalam Alkitab bahasa Indonesia kita, baik terjemahan baru yang pertama maupun kedua, judulnya Allah menciptakan langit dan bumi. Bukan surga dan bumi, langit dan bumi. Ada 25 ayat yang akan kita baca sore hari ini. Yang akan kita baca kalau boleh secara berurutan, gimana caranya? Saya berikan mikrofonnya keliling supaya masing-masing baca satu. Ini model lainnya. Pak Majelis nih, ketua dulu. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudra semesta dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air.
Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Maka jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit, lalu jadilah terang, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah yang melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Ayat 18, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya, panjang sekali ya, tapi saya senang semua kebagian membaca. Dan ini adalah seri pertama dari kita merenungkan kitab Kejadian di dalam kebaktian minggu sore, dan saya kebagian 25 ayat. Minggu depan Kak Shema kebagian hanya 3 ayat, nggak fair ya. Jadi saya menciptakan dulu. Saudara-saudara sekalian, memang panjang dan kita sering melihat kata-kata yang diulang-ulang. Apa kira-kira? Jadilah petang, jadilah pagi. Jadilah petang, jadilah pagi. Berapa kali tadi? Ya, artinya semuanya dijadikan hari demi hari ya. Dan kondisi petang dan pagi itu tetap ada di setiap hari sampai hari ke-6 tadi kita baca.
Lalu di akhir dari tindakan penciptaan itu, apa yang kita baca di setiap proses tadi? Semuanya baik. Dan nanti Kak Sima akan membaca di ayat 26, 27 sampai 31 ketika manusia diciptakan semuanya amat baik, sempurna. Ya. Jadi hari ini kita akan melihat bagaimana langit dan bumi itu diciptakan. Ini sebuah kisah yang sebetulnya boleh dikatakan sakral di satu pihak, ya, sangat otentik dan juga sangat dalam artinya, tetapi juga mengandung hal-hal yang melibatkan akal budi kita, seolah-olah kita perlu berpikir, ya. Bahkan untuk melihat hal itu terjadi, banyak ahli melihat dari sisi ilmu pengetahuan, arkeologi, ya, semua tulang belulang yang sekian lama dan sebagainya itu dilihat kembali, kemudian scroll yang ada di Laut Mati dilihat kembali, ya. Tetapi hari ini kita akan melihat bagaimana kita tidak mempertentangkan, ya, tidak mempertentangkan antara ilmu pengetahuan dan penciptaan. Karena itu sering sekali terjadi, khususnya di kalangan generasi muda, di kalangan intelektual, ya, sehingga ujungnya adalah debat kusir. Ya. Yang satu sangat religius, yang satu sangat ilmiah dan nggak ketemu. Dan dua-duanya tidak mendapat manfaat apa-apa. Nah, dalam konteks itu kita akan belajar bagaimana kita sebagai orang percaya menempatkan diri dalam proses penciptaan ini dan mengimani bahwa semuanya ini adalah di dalam kendali Tuhan. Bisa next slide? Atau saya punya ini, bisa nggak ya? Oops, ya. Oke, jadi pertentangan itu ada sejak dulu. Pertentangan itu ada sejak zaman Nabi Musa, sejak zaman mereka orang Israel itu keluar dari tanah Mesir. Ya, sehingga kitab Kejadian ini dibukukan, dituliskan bersama 4 kitab yang lain, dipercaya, dikumpulkan oleh Musa, ya, sehingga ada pemahaman di antara orang-orang Yahudi itu mengenai penciptaan ini luar biasa, ya. Jadi di sana ada proses bagaimana Tuhan yang ada di surga itu turun ke bumi menciptakan langit dan bumi tadi, heaven and earth. Ya, dan itu hidup di dalam kehidupan bangsa Yahudi. Orang Kristen hari ini membaca itu juga. Perjanjian Lama sebagai bagian dari Alkitab kita, bukan hal yang terpisahkan, dipercaya. Orang Kristen juga percaya seperti orang Yahudi atau agama Yahudi mempercayai proses penciptaan. Bagaimana teman-teman kita yang di agama Islam? Percaya enggak? Pernah enggak bertanya? Atau pernah enggak mendengar mereka menyaksikan penciptaan, proses penciptaan? Nah, mungkin ini juga kita perlu menekuni, ya, bagian dari firman Tuhan ini, bagaimana kita hadir di tengah-tengah orang lain, di tengah-tengah tetangga kita, di tengah-tengah orang yang sangat ilmiah atau orang yang sangat religius, dan yang lebih penting lagi saudara-saudara adalah di tengah-tengah generasi muda. Terutama ketika kita bicara soal manusia, penciptaan manusia. Apakah itu evolusi? Dan proses yang lain ada juga evolusi dengan E kecil. Berubah, ya, beradaptasi dan berubah, spesies berubah dan sebagainya. Pak, Bapak percaya kita dari monyet enggak? Enggak enak ya. Kak Sema percaya enggak? Enggak. Kok ragu-ragu? Gambar ini menunjukkan, ya, bagaimana evolusi
yang di dalam teori evolusi itu digambarkan seolah-olah kita itu dari spesies yang berbeda. Ya, beberapa minggu yang lalu ada diskusi mengenai manusia Jawa, ya, Pithecanthropus erectus, itu manusia, ya, cuma purba ya. Nah, ketika kita membaca kejadian yang seperti ini, belum sampai ke manusianya, proses yang akan mendukung kehidupan manusia itu disiapkan oleh Tuhan. Ya. Dan anak-anak kita juga mendengar hal-hal yang sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Versinya mirip, ya. Saya nggak tahu apakah generasi teman-teman yang sebelah kiri saya ini pada umumnya kenal dengan saudara Bardok atau anaknya yang namanya siapa? Goku. Wah, saya belajar dari Timo ini. Waktu dia pasang di status dia itu Goku, Yangkung, panggil saya Yangkung, pasang Bardok ya. Saya pasang Bardok di status saya. Dan ketika saya WA dan kirim ke teman-teman, Pak Daniel ada apa? Oh iya, saya bapaknya Goku, eyangnya Goku. Jadi ini adalah kisah yang digambarkan kepada generasi muda yang mungkin harus kita dampingi ya. Dan Timo tidak boleh baca Dragon Ball Z oleh bapaknya itu sampai dia umur 10 tahun. Jadi buku itu disimpan dan saya nggak tahu, saya dulu membelikan buku Lukas sampai umur 10 tahun atau dia beli sendiri, nggak tahu ya. Tetapi di dalam kisah-kisah epik itu digambarkan bagaimana manusia, si Bardok ini masih pakai ekor ya. Dia pakai buntut, jadi mungkin great ape. Kira-kira begitu yang ada di benak anak-anak ini. Kemudian Goku dikirim ke planet Vegeta dan buntutnya hilang. Jadi manusia. Akhirnya dia berkolaborasi dengan orang-orang warrior di dalam planet Vegeta itu dan mendapati banyak kesempatan untuk menyaksikan siapa dirinya. Jadi mirip-mirip dibungkus ya bagaimana kisah-kisah itu masuk ke generasi muda, ke generasi anak-anak kita, cucu kita, dan mirip-mirip dengan apa yang dikatakan ketika orang-orang Ibrani itu menceritakan bagaimana surga itu dibentuk, langit dan bumi dibentuk, dan di bawahnya ada yang namanya Sheol. Sheol itu adalah bagian bawah yang paling gelap dari ciptaan itu. Ini ada di dalam kehidupan bangsa Yahudi pada waktu itu. Ada di dalam kitab Ibrani, kitab Alkitab orang-orang Ibrani itu. Jadi Pentateuch itu menceritakan hal itu. Jadi ini mungkin adalah kerajaan maut, tetapi di dalam bacaan kita tadi, kita tidak membaca sepotong pun bahwa Allah menciptakan neraka. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi, heaven and earth. Jadi kalau Tuhan Yesus turun ke dalam kerajaan maut, itu terjadi karena manusia jatuh ke dalam dosa. Dan neraka tidak pernah diciptakan dalam bacaan kita tadi. Sehingga siapapun yang jatuh ke dalam kerajaan maut hendak diselamatkan. Jadi bacaan tadi memberi gambaran kepada kita bahwa Sang Pencipta menciptakan segala sesuatu yang baik, amat baik. Dia tidak menciptakan kecelakaan, tidak menciptakan kesengsaraan, dan semuanya dilakukan secara teratur dan saling mendukung satu dengan yang lain. Hari 1, hari 2 adalah pagi dan petang, hari kedua, semuanya baik. Dan satu dengan yang lain saling tergantung, berurutan, tidak loncat-loncat. Mari kita lihat apa yang terjadi pada hari pertama. Siang dan malam
Dan kita membaca pada mulanya. Jadi kalau ditulis di dalam Alkitab kita pada mulanya, itu langsung kata-kata itu ya, pada mulanya. Tidak ada assalamualaikum atau apa yang lain di atasnya, pada mulanya. Jadi tidak ada yang mendahului pada mulanya itu. Tanpa bentuk dan kosong. From the very beginning. Allah yang memulai. Tidak ada satupun individu atau pribadi yang memulai. Pada mulanya. Gelap gulita dan akhirnya ada terang. Ada air. Itu hari pertama. Dan Allah adalah awal dari segalanya. Dan terang ini ada terus dan tidak dibedakan. Ada terus sampai hari kedua diciptakan ada hari di mana terang dan gelap itu dipisahkan. Jadi Allah ada di dalam awal proses ini. Dan ini mengingatkan kita di dalam kitab di Injil Yohanes 1 ayat 1. Di situ juga dimulai dengan pada mulanya adalah firman. Jadi ini mengindikasikan bahwa inisiasi atau inisiatif Allah adalah original, asli, tulen. Tidak ada yang menyaingi, tidak ada duanya. Dan dimulai dari awal. Tidak ada yang mendahuluinya. Dan saat itu di hari pertama itu ada siang, ada gelap, ada terang. Ya, ada siang, ada malam. Tidak disebutkan dari mana sumber terang itu. Sampai nanti akhirnya diciptakan sumber itu. Di hari kedua, ada istilah cakrawala. Expanse. Jadi kalau tadi kayak flat gitu ya di depan tadi, sepertinya flat, nggak ada apa-apa. Ruang hampa, ada terang dan air doang. Lalu melengkung, ada horizon, ada cakrawala. Sehingga ada yang namanya udara yang dipisahkan itu, yang sekarang kita sebut atmosfer, yang isinya adalah gas. Dan tidak kelihatan, udara ini tidak terlihat ada apanya, bukan? Dan gas-gas itu, gas-gas yang sangat diperlukan oleh kehidupan selanjutnya. Utamanya adalah nitrogen dan oksigen. Ada sedikit argon, ada sedikit gas yang lain. Sedikit CO2. Nah, kalau ini agak ilmiah sedikit, kalau kita ke Mars, 95% itu CO2. Karena itu orang nggak bisa hidup di sana, harus pakai masker dan diisi oksigen, gitu ya. Jadi hanya bumi yang memiliki komposisi atmosfer seperti itu. Dan udara itu nantinya memungkinkan burung bergerak, terbang. Tidak lari atau melata, merayap, ya, tapi terbang. Kalau tidak ada udara, tidak mungkin. Jadi ini sudah disiapkan dari awal. Orang yang akan menghirup udara, tanaman yang akan fiksasi nitrogen, protein yang akan dibentuk dari nitrogen untuk makanan manusia, sudah ada di udara itu. Kemudian ada air yang namanya hidrosfer. Waduh, saya ini kuliah dua hal ini selama 45 tahun ngajar hidrometeorologi. Itu atmosfer dan hidrosfer. Ini textbook atau buku ajar yang saya tulis tentang hidrometeorologi yang isinya atmosfer dan hidrosfer. Jadi saudara-saudara, kalau kita menekuni hal itu, betapa
Allah yang maha besar itu create sesuatu untuk sesuatu yang panjang sekali. Jangkanya panjang dari kekekalan ke kekekalan. Inilah pencipta langit dan bumi itu. Dan hidrosfer ini isinya cairan ya, tentu saja air ya. Dan di dalam air itu ternyata juga ada oksigen. Yang namanya apa? Yang analis kimia di SV ada air udara yang di air itu apa namanya? DOC ya, dissolve oxygen organic compound, dan ada oksigennya di situ. Supaya nanti kalau ada ikan yang diciptakan di hari kesekian nanti itu bisa ngambil oksigen dan hidup di sana. Jadi udara tempat burung terbang, air tempat ikan berenang dan hidup sudah ada. Dan dibuat lebih dahulu. Bukan burung atau hewan ternak yang di daratan tercipta, lalu nggak ada tempatnya, nggak ada oksigennya. Ya. Jadi urutannya sungguh luar biasa. Jadi desain rencana ini sangat matang, sangat sempurna. Dan yang menarik saudara-saudara, jumlah air yang banyak itu 70% bumi ini adalah air, ya. Tapi hanya 1% itu ada di daratan. Yang kita minum, kita pakai mandi, kita pakai irigasi untuk listrik, generator dan sebagainya, hanya 1%. Dan 1% ini sekarang buat rebutan. Banyak orang yang tidak dapat air minum, air bersih. Sehingga mengingatkan kita bahwa proses penciptaan ini nantinya harus akan melibatkan kita sebagai ciptaan yang paling dikasihi Allah untuk memikirkan bagaimana mengelola ini. Ya, nanti mungkin minggu berikutnya atau berikutnya lagi. Tetapi dengan hanya 1% ini kita sudah cukup. Ya. Itu sekitar 40.000 juta, bukan juta, triliun, 10 pangkat 12 triliun, ribu triliun meter kubik per tahun disediakan untuk bumi. 40 triliun meter kubik. Harusnya cukup. Jadi kalau ada orang kehausan, kekurangan air, ada yang salah. Ya. Allah menciptakan semuanya baik. Jadi cakrawala terbentuk, air dan udara terpisah, dan kita nantinya akan hidup dan mengelola ini. Di hari yang kedua, di hari yang ketiga, daratan dan lautan diciptakan. Yang namanya kering, bagian yang kering dipisahkan dari bagian yang basah. Dan terciptalah daratan dan lautan. Dan ilustrator seni ini menggambarkannya memang seni ya. Tidak ada apa-apanya. Pokoknya itu terrestrial dan oceanic. Ya, daratan dan lautan. Udah itu aja. Tapi ada terang, ada pagi, ada malam. Ya, tetap ada. Nah, dari sini kita juga melihat bahwa daratan yang nantinya akan ditumbuhi oleh tanaman. Tadi kita baca di ayat 9-13. Itu tanamannya juga dipikirkan oleh Allah. Dia adalah tanaman yang nanti akan dimakan manusia. Dan dia bisa memperbanyak atau reproduksi. Baik itu tanaman tahunan yang kita sebut dengan annual crops, kalau saudara di pertanian belajar itu ya. Dan dia berbiji. Bahkan yang perennial, kayu, buah, pohon buah pun juga berbiji. Nah ini saya harus tanya Bu Endah, biji atau benih Bu? Jadi maksudnya ya, tanaman-tanaman itu bisa
dikelola, bisa dikulturkan, agriculture ya, dia nanti akan berkembang biak dan mereproduksi untuk memenuhi kebutuhan kita. Biji sangat penting, benih sangat penting. 90% dari tanaman di dunia ini tidak ada yang disebarkan dengan cara lain selain dari biji. Koreksi saya kalau salah, Bu Enda. Tidak ada yang disebarkan oleh burung atau oleh angin, ya, tetapi dari biji itu dia berkembang. Jadi desain awal memang sangat baik. Dan tentu manusia dengan akal budinya akan merekayasa, membentuk, mengkulturkan, membuat crossing, membuat breeding dan sebagainya. Tapi asalnya tetap dari biji yang diciptakan di hari ketiga itu. Desain awal ini membuat kita hidup di atas tanah yang tersedia airnya dan ada cahayanya, ada terang. Banyak orang memperdebatkan bagian ini. Mana mungkin? Ini yang tadi saya sebut saintis tadi ya. Mana mungkin nggak ada matahari tanaman bisa hidup? Memang dari gambar artis ini masih gersang ya. Tetapi cahaya yang adalah gelombang elektromagnetik yang panjang gelombangnya 0,34 sampai 0,7 mikron cukup untuk menghidupkan tanaman yang berklorofil. Cukup. Bahwa nanti ada matahari itu akan lebih cepat lagi ya. Tetapi ciptaan ini tidak bisa diperdebatkan secara ilmiah saja, tetapi otentik bahwa di hari-hari pertama, kedua, ketiga itu kehidupan sudah ada dan itu mungkin karena hal-hal yang dasar sudah diciptakan. Jadi penciptaan seolah-olah adalah karya ilmiah, ya, tetapi ini adalah kehendak Allah yang begitu dalam untuk kehidupan yang nantinya manusia dan alam semesta ini yang akan memuji penciptanya. Jadi di hari ketiga ini orang bisa meragukan, tetapi Allah sudah memulai dan tidak ada yang memulai selain Allah sendiri. Di hari keempat, nah ini mulai ada matahari yang menerangi siang hari, bulan dan bintang yang menerangi malam. Tadi di ayat 14 sampai 19. Sehingga siang dan malam, terang dan gelap itu ada waktunya. Kalau kita bangun jam 7 pagi udah terang kan, itu jam 7 pagi. Kalau kita di Helsinki atau di Finlandia sana, musim begini jam 7 pagi masih gelap sekali. Belum ada terang. Tapi suatu saat akan ada matahari ya, meskipun agak terlambat. Dan sebaliknya di musim sebaliknya. Tetapi matahari, bulan dan bintang menandai bahwa day and night itu berbeda. Dan tetap dikatakan tadi, jadilah petang, jadilah siang. Nah sekarang ada sumber penerangnya. Sumbernya berbeda. Kalau tadi saya katakan panjang gelombang elektromagnetiknya pasti berbeda. Sehingga matahari tidak hanya bisa untuk fotosintesa, tapi juga untuk solar panel, untuk heater, macam-macam. Ya. Jadi penciptaan sungguh sangat sempurna, sehingga siang dan malam bisa dibedakan. Bukan hanya terang dan gelap, tapi ada waktunya. Sehingga kita sekarang mengenal jam, hari, bulan, tahun, ya. Bulannya 30 hari, harinya 24 jam, jamnya sekian detik dan sebagainya. Karena ada pengatur penerang bumi ini. Dan urutan-urutan ini sangat teratur, ya, sangat jelas. Tidak campur aduk, tidak kacau.
Ya, sehingga saya tidak pernah percaya orang mengatakan bahwa bumi ini terjadi karena Big Bang, kebetulan, ya, opportunity, sehingga terjadilah bumi. Iman Kristen mengajarkan pada kita, ini desain Allah, ini rencana Allah yang sangat teratur, rapi, dan terfikir dengan baik. Hari kelima. Nah, ini yang menarik, ya. Ketika di hari kelima ini mulai ada kehidupan, ya. Tadi saya katakan ada udara yang ada oksigennya. Lalu diciptakanlah burung di udara di ayat 20 dan juga dan juga ikan di air. Ya, jadi tadi udara dan air itu adalah media kehidupan burung dan media kehidupan ikan. Yang tadi diciptakan sudah ada oksigennya dan ada oksigen yang dissolve di dalam air. Sehingga kehidupan di udara dan kehidupan di air bisa berlangsung. Dan saudara-saudara, burung ini diciptakan duluan ya, meskipun di satu ayat tadi, burung dulu baru hewan di darat. Hari ini menunjukkan bahwa burung bukan hasil evolusi binatang darat. Banyak fosil menunjukkan bahwa kerangka, skeleton burung itu memang ringan, ya, hollow, bolong dalamnya, dibanding hewan-hewan darat yang padat dan berat. Jadi tidak mungkin itu terbang. Hanya burung dengan tulang yang lebar, panjang dan ringan yang mungkin terbang. Jadi tidak pernah ada evolusi binatang darat jadi terbang. Ya, jadi desain Allah sangat sempurna dan bukti fosil itu menunjukkan bahwa ciptaannya sangat saintifik. Ya. Jadi kalau kita bicara dengan orang yang saintifik, yang ilmiah, Allah adalah profesornya. Tidak mungkin dibantahkan. Jadi bagi orang-orang yang bekerja di bidang ilmiah, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi ya, bahwa memang kitab Kejadian bukan textbook ya, tetapi memberi inspirasi bahwa begitu sempurnanya rencana Allah itu. Kalau saudara-saudara kuliah ya, sekolah, tambah ilmunya, apapun ilmu itu, berpikirlah kembali siapa yang memulai semuanya ini. Apakah itu accounting, apakah itu lingkungan, apakah itu komunikasi, ya. Siapa yang memulai? Siapa yang create pertama kali? Siapa yang punya inisiatif? Ya. Sangat kompleks memang, ya, tetapi tidak perlu harus kitab Kejadian menguraikan, menjelaskan, dan orang puas. Kita datang dengan percaya. Kita datang dengan kekaguman. Dan itu yang dikatakan oleh Ayub pasal 12 ayat 7-10. Boleh dibacakan yang bisa membuka Ayub cepat. Ini kebetulan kaum bapak di GKI Bogor Baru sedang belajar Ayub. Ayub 12 ayat 7 sampai 10. Sebentar. Ayat 7 sampai yang ke-10. Tetapi bertanyalah kepada binatang, engkau akan diberinya pengajaran. Kepada burung di udara, engkau akan diberinya keterangan. Atau berbicaralah kepada bumi, engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Tuhan yang melakukan itu? Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup
dan napas setiap manusia. Bukankah telinga menguji kata-kata seperti langit-langit mencecap makanan? Terima kasih. Saudara tahu ya, Ayub ini ya, selain kisah sengsaranya, ya dia itu orang yang penuh hikmat, yang tinggal di Teman, itu di Edom, di bawahnya Laut Mati, sangat berhikmat, tetapi dia hidup sulit, sengsara, dan akhirnya nanti dipulihkan juga oleh Allah. Dia membaca kitab itu, sehingga dia bisa merujuk, memberi referensi. Ini adalah catatan penting bahwa burung ikan dapat mengajari kita. Bayangkan berapa puluh ribu tahun yang lalu, ya, ketika Dead Sea Scroll ditemukan, itu umurnya 700 tahun sebelum Masehi. Ya. Itu mengandung cerita-cerita seperti itu dan dibukukan ya di dalam kisah-kisah itu, dan orang seperti Ayub ini membaca. Tidak hanya membaca dan jadi tahu, logikanya jalan, jadi pintar, intelektualnya jalan, tetapi percaya. Ini menginspirasi kita bagaimana kita membaca kisah penciptaan ini dan percaya. Ya, kalau Ayub pada masa itu bisa pada tahap seperti itu, bagaimana tidak mungkin kita bisa demikian juga. Yang terakhir, di hari ke-6, karena hari ke-7 nanti Kak Sema yang akan menjelaskan. Di hari ke-6 ini mulailah hewan di darat ya, diciptakan di sana. Tadi kita baca di ayat 24 bahwa hewan-hewan itu digolongkan ya, kalau di kitab Musa itu digolongkan menurut kegunaannya. Ya, karena di dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir itu kalau persembahan itu ternak ya, bukan belalang atau unta atau singa dipotong untuk persembahan, tidak, tapi ternak. Jadi seperti lembu, sapi, kambing, domba, itu ternak. Hewan memang, binatang memang, tapi golongannya adalah ternak dan berbeda dengan yang melata, berbeda dengan yang liar. Ya, jadi penggolongan ini juga menunjukkan bagaimana Allah menyiapkan umatnya untuk memelihara ciptaan ini dan untuk memuliakan Dia yang nantinya akan digunakan di dalam ritual-ritual bagaimana manusia diajar untuk bersyukur dan menyembah Allah. Jadi sudah ada penggolongan menurut genus, spesies ya, bahkan mungkin juga kingdom dan sebagainya. Jadi Allah ini tidak hanya geolog, tidak hanya hidrolog, bukan hanya ahli cuaca, tetapi juga ahli hewan. Ya, taksonomi ya, luar biasa. Jadi penggolongan ini selanjutnya dipelajari oleh manusia dan dimengerti untuk kesejahteraan umat manusia. Dan selanjutnya nanti di ayat-ayat 24 sampai 31 itu manusia diciptakan ya. Tapi saya tidak akan bahas sore hari ini, tetapi sekedar hints untuk menyambungkan dengan khotbah minggu depan bahwa yang mencipta itu adalah Elohim. Ya, Elohim, orang Yahudi memanggil Allah Elohim. Itu artinya plural, orang Kristen Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu pencipta yang tunggal, berkuasa, dan kekal. Jadi manusia dicipta di dalam episode ini di hari yang berikutnya nanti. Baik saudara-saudara sekalian, ini urean bukan kuliah. Bagaimana kita belajar untuk mengerti bahwa penciptaan Allah untuk dunia itu sangat konsisten, ya, sangat runut,
sangat teratur dan tidak random. Tidak seperti kita kalau membuat sesuatu, entah panitia apa gitu, oh ininya belum ya, acak-acakan gitu ya. Tapi Allah mengaturnya, karena satu dengan yang lain berhubungan. Jadi dengan cara Allah yang bekerja seperti itu, kita jadi berpikir ya, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menjadi kawan sekerjanya. Kisah penciptaan seharusnya membangun iman kita. Kisah penciptaan seharusnya menguatkan rasionalitas kita. Kisah ini juga menolong kita untuk memberi rasa hormat yang sangat tinggi kepada Allah pencipta. Respect. Rasional, respect. Dan R yang ketiga, kita juga akan meningkatkan tanggung jawab. Ya, responsibility kita atas ciptaan yang satu-satunya dan mungkin akan rusak kalau kita tidak bekerja seturut dengan kehendak Allah. Inilah yang dipercayakan kepada kita sebagai kawan sekerjanya. Jadi 3R ini akan menolong kita bagaimana kita menyikapi kisah penciptaan ini, mengimaninya, dan juga melanjutkan kehidupan kita di dalam alam semesta ciptaan Sang Pencipta yang agung ini. Semoga kita bisa juga memanfaatkan pengetahuan ini untuk berbagi dengan orang lain. Ya. Selain iman kita terbangun, kita juga bisa bergaul dengan orang-orang di sekitar kita, karena kisah penciptaan adalah konsep ya, yang penuh dengan kendali Allah, yang tanggung jawab Allah, meskipun itu sangat kompleks dan diceritakan dalam kisah yang sangat sederhana, sekian pasal di awal dari Alkitab kita. Tapi kita mengerti di situ bahwa Allah pencipta adalah Allah sumber kehidupan yang bisa diandalkan, karena semuanya disiapkan, disediakan dengan baik dan teratur. Baik secara jasmani maupun rohani kita bisa hidup di dalam dunia ini. Jadi kalau kita bergaul dengan orang lain, entah itu yang sangat ilmiah atau orang dengan iman yang berbeda, kisah penciptaan bisa menjadi jembatan untuk kita berdialog. Penciptaan bisa menghadirkan Tuhan di dalam percakapan kita kalau kita tidak terlalu religius, tapi juga tidak terlalu ilmiah. Peganglah kisah penciptaan ini sebagai konsep bahwa Allah bertanggung jawab dan Allah Maha Besar. Ya. Tuhan pemberi dan penjaga kehidupan tidak mungkin dideny oleh siapapun. Semua orang tergantung pada ciptaan Allah. Teman-teman kita Islam pun, tadi saya bertanya di awal, apa pandangan mereka mengenai penciptaan? Mereka percaya Allah mencipta langit dan bumi. Meskipun ada pemahaman abad-abad ke-7 yang dimasukkan ke dalamnya, yang agak aneh memang, tetapi paling tidak mereka bukan ateis yang tidak tahu bahwa yang tahu bahwa semuanya ini tidak terjadi secara kebetulan. Mereka percaya Allah pencipta. Hanya berbeda titik masuknya, sehingga melalui pemahaman kita mengenai penciptaan ini, kita juga bisa berdialog dengan mereka, karena Allah Tritunggal menyertai kita sampai hari ini sejak penciptaan itu. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan boleh melihat firman-Mu yang tertulis dan memahami bagaimana Tuhan secara teratur menciptakan alam semesta ini dan menyediakan segala sesuatu bagi kami, ciptaan-Mu. Bapa di surga, sungguh kami sangat kagum dan respect dengan karya-Mu, sehingga tidak memungkinkan kami untuk
sewenang-wenang terhadap ciptaan Tuhan. Baik itu air, udara, hewan, tumbuhan yang ada di bumi ini. Semuanya telah Kau ciptakan dengan baik. Dan kami Tuhan percaya untuk memelihara dan mengelolanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli demikian. Silakan duduk kembali. Pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Ayat persembahan diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan saat ini boleh disampaikan lewat kantong persembahan yang akan disampaikan, diedarkan. Juga bisa melalui transfer ke nomor rekening Bank BCA GKI Bogor Baru. Juga bisa melalui QRIS dengan cara memindai barcode yang ada di beberapa kursi jemaat. Untuk jumlahnya di belakang bisa ditambahkan angka 10. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan pujian Ku Bawa Korban Syukur. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan kembali pujian. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku
tersungkur dan sembahmu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk ibadah yang boleh berlangsung pada sore hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan oleh Pak Daniel Murdiarso. Terima kasih ya Tuhan, kami kembali diingatkan untuk selalu bersyukur atas kisah penciptaan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh diciptakan, kami terkagum-kagum ya Bapa untuk segala yang boleh diciptakan, segala yang boleh terjadi sampai saat ini. Ajar kami ya Bapa untuk lebih mengasihi-Mu dengan cara mencintai dan menyayangi seluruh ciptaan-Mu. Pada saat ini juga ya Bapa, kami membawa persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini, kiranya boleh menjadi berkat dalam pekerjaan gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa persembahan ini. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita nyanyikan lagu Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Seperti wanita
menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia Saudara-saudara, mari kita menerima berkat Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, karena damai sejahtera dan kasih-Nya, persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Silakan duduk, ibadah sudah selesai. Oke, happy Sunday dan selamat sore semuanya. Oke, di sini ada sedikit penekanan warta yang akan saya sampaikan. Sebelum itu, mari kita berterima kasih kepada PF Kitab, Bapak Daniel Mudiaso. Dan mari kita beri aplaus untuk tim pemusik MC dan multimedia yang bertugas pada hari ini. Oke, next. Yang pertama itu ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang akan dia adakan pada minggu depan hari Kamis 29 Mei 2025 jam 9 pagi di GKI Bogor Baru yang di-PF-kan oleh Saudara Sema Krisna Winiyata Aji. Oke, next. Ada PRT gabungan bagi pemuda yang ingin bersekutu dengan jemaat dewasa dapat mengikuti PRT gabungan pada Sabtu 31 Mei pada waktu 16.30 atau setengah 5 sore di sini ruang ibadah GKI Bogor Baru. Next, oke. Ada pekan doa. Nah, panitia mengajak jemaat untuk menghadiri pekan doa setelah kenaikan Tuhan Yesus selama 8 hari. Mulai tanggal 30 Mei sampai 7 Juni melalui Zoom. Shalom umat terkasih dalam Kristus, Minggu 8 Juni 2025 kita bersama akan menghayati Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta bukanlah sekedar kebiasaan dalam kalender
Itu adalah momen transformatif dalam sejarah umat Allah. Namun jauh sebelum itu dalam kehidupan religius bangsa Israel, hal ini dikenal sebagai hari raya Idul Minggu atau Shavuot, sebuah hari yang sangat penting dalam kalender spiritual orang Israel. Dalam tradisi Israel, Shavuot atau hari raya 7 minggu adalah hari di mana mereka mempersembahkan hasil pertama dari panen mereka. Setelah menuai panen pertama, umat datang ke bait suci membawa hasil yang terbaik dari ladang mereka. Mereka tidak menunggu panen selesai, tidak menyimpan diri untuk diri sendiri, tetapi menyerahkan yang pertama dan terbaik kepada Allah sebagai tanda syukur dan pengakuan bahwa segala berkat berasal dari Allah. Mereka menyadari bukan karena kuasa mereka dapat menduduki tanah perjanjian. Itu semua karena kasih dan kebesaran Allah. Hari raya Pentakosta dalam perjanjian baru menjadi titik balik dalam sejarah keselamatan. Roh Kudus dicurahkan, para rasul dipenuhi dengan kuasa, dan gereja pun terlahir. Hari itu lebih dari 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Buah yang luar biasa dari pelayanan yang dipimpin oleh Roh. Mereka dipakai Allah untuk membawa transformasi dalam kehidupan umat. Ya, sekali lagi bukan karena kehebatan mereka, tetapi karena kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam diri mereka. Dalam kehidupan kita, tentunya penghayatan ini harus terus ada. Kuasa Allah Tritunggal melalui Roh Kudus yang memampukan kita untuk berjalan bersama dengan Dia dalam menghadapi setiap pergumulan dan kehidupan. Bahkan dengan kuasa itulah saya dan saudara menjadi berkat di tengah kehidupan dunia ini. Inilah yang menjadi dasar kita, menjadi respon ungkapan syukur kita. Saya dan saudara mungkin tidak lagi dalam bentuk hasil panen, tetapi dalam bentuk uang dan tindakan bersama. Seperti umat Israel dahulu, saat ini kita juga dipanggil untuk membawa yang terbaik kepada Tuhan. Bukan yang sisa atau bukan karena keterpaksaan, tetapi yang terbaik sebagai ungkapan syukur karena kasih karunia-Nya yang luar biasa. Kita diajak memberikan yang terbaik dalam persembahan syukur Pentakosta. Minggu 8 Juni 2025, saya dan saudara akan merayakan Minggu Raya Pentakosta. Kita diingatkan bahwa betapa besar, betapa hebat kasih Allah sudah menuntun kita hingga saat ini. Dia sudah menciptakan kita. Dia yang telah menyelamatkan kita melalui Kristus. Dia yang akan menuntun kita senantiasa dengan kuasa kudus sebagai bentuk ungkapan syukur atas kasih Allah yang sempurna itulah. Gereja mengajak saudara dan saya untuk memberikan persembahan syukur Pentakosta. Persembahan ini akan dipakai di Kali Bogor Baru dan bakal jemaat Sentul untuk karya pelayanan, kesaksian dan persekutuan umat dan masyarakat. Persembahan ini akan dipakai untuk membangun GKI Bogor Baru dan bakal jemaat Sentul menjadi saksi akan kebaikan Tuhan di tengah dunia. Saya akan memberikan persembahan yang terbaik karena Allah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi saya, yakni karya keselamatan yang tidak ternilai. Kasih-Nya yang tidak terhingga mengantar saudara dan saya untuk bersyukur atas setiap apa yang telah dipercayakan kepada kita hingga saat ini. Dia yang akan senantiasa menuntun terus saudara dan saya ke depannya. Mari kita menghayati hari raya Pentakosta dengan benar dan menghayati kasih Allah yang besar dengan ungkapan syukur melalui persembahan syukur Pentakosta yang akan kita persiapkan dengan baik. Kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus menyertai setiap kita. Amin. Oke, yang terakhir, amplop persembahan umum atau amplop coklat. Nah, yang akan digunakan untuk pengadaan mobil operasional bagi calon pendeta. Kami mengajak jemaat untuk mendukung melalui doa dan persembahan untuk kelancaran pada pelayanan ini. Sekian.